Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting tentang podcast bela negara sebagai bagian dari Latsar CPNS 2025 Kementerian Pertanian. Lewat podcast ini kita akan berdiskusi santai namun bermakna bersama narasumber kita yaitu Bapak Firmansyah Budianto, SPM TMSI. Beliau lahir di Muara Enim tanggal 25 November 1984. Untuk pendidikan beliau S1 dan S2 di Universitas Diponegoro. Untuk jabatan beliau saat ini adalah pengawas bibit ternak ahli Madya. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi di Balai Pembibitan Ternak Unggul di Jauhan Pakan, Sembawa, Sumatera Selatan. Boleh minta aplausnya dulu, teman-teman? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Firman. Pagi Pak Edu, Ya, sehat Pak Edu. Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami ganggu sebentar untuk podcast. Oke, baik kita langsung masuk ke acara inti saja ya teman-teman. Untuk format kita kali ini agak berbeda, bukan ceramah panjang, tetapi podcast yang interaktif. Jadi pertanyaan-pertanyaan akan datang langsung dari rekan-rekan CPNS tentang tema kita tadi ya. Jadi mari kita jadikan forum ini sebagai ruang berbagi, bertanya dan berdiskusi secara santai namun serius. Oke rekan-rekan, bisa mengajukan pertanyaan dan narasumber kita akan berikan tanggapan sambil berdiskusi. Dan kita semua bisa belajar dari pengalaman serta wawasan yang beliau bagikan. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja ya. Untuk untuk bersingkat waktu, langsung saja untuk ada pertanyaan pertama, teman-teman. Ada Mas. Ya, silakan dari Kak Ade. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat datang Bapak di podcast kami. Eh, kita akan membicarakan mengenai bela negara ya pagi ini. S- Sebagai yang kita tahu, secara harfiah bela negara itu adalah sikap perilaku dan tindakan juga warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menjaga keutuhan, kedaulatan, keselamatan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu Bapak sendiri adalah seorang ASN. Menurut Bapak nih, tolong Pak dijelaskan atau diceritakan apa sih arti bela negara itu menurut Bapak sebagai khususnya seorang ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade, Horas, Aritonang ya. Bela negara bagi ASN itu dia artinya mengabdi dengan integritas. Kita bekerja tulus untuk rakyat, terus menjaga Indonesia tetap tegak melalui satu kuncinya, pelayanan terbaik setiap hari. Jadi setiap hari ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, apa ada tambahan lagi untuk Kak Ade? Terima kasih Pak atas jawabannya. Eh, Sangat eh, menjawab pertanyaan saya. Baik, sama-sama Mbak. Singkat padat tapi cukup ya. Ya, makasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan saya. Ada Mas, Silakan Kak Adriana. Ini jauh-jauh Bapak dari bagian timur, dari rela Halo, waktunya Kak malam-malam Adriana Kak. sehat. ya, Jam berapa sekarang di sana?
jam 9. Oke. Izin Pak, saya bertanya mengenai kesiapsiagaan bela negara. Pertanyaan saya, mengapa ASN dianggap memiliki peran penting dalam membangun kesiapsiagaan bela negara? Itu saja Pak pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang keren. Mengapa? Karena jelas ASN itu adalah garda terdepan penggerak bangsa. Jadi kita adalah garda yang paling depan yang akan mengabdi dengan integritas, dengan dedikasi, dan dengan loyalitas untuk NKRI kita. Itu, Mbak Arda. Ya Pak. Bagaimana Terima Kak kasih Pak. Adriana? Sama-sama Mbak Arda. Oke, Terima kasih. oke, Adriana ya, salah saya sebut. Kak Adriana, betul Pak. Iya. Oke, terima kasih Kak Adriana. Langsung singkat saja, ada yang mau bertanya lagi untuk pertanyakan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Halo, Halo Kak Pak Arif, Arif, silakan. Terdengar di sini, silakan pertanyaannya Kak Arif. pagi Pak. Selamat pagi Pak. semangat Eh, pagi se- Pak Arif. ya oke Pak, izin bertanya, apa bentuk nyata dan sikap bela negara yang bisa ditunjukkan oleh ASN di tempat kerja? Mohon penjelasan ya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Arif. Sekarang ASN itu sama dengan swasta. Jawabannya pasti ini sebenarnya idealis banget dan mungkin terdengar sangat normatif, tapi ini jawabannya kita harus bekerja profesional. Jadi bentuk bela negara yang paling utama itu adalah bekerja secara profesional. Kita harus merubah mindset bahwa tidak hanya bagian-bagian yang lain selain non-ASN saja yang bisa untuk bekerja secara profesional, tapi kita juga bekerja profesional. Kemudian kita juga harus melayani sepenuh hati serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu Pak Arif. Oke, sudah cukup Pak. Ya, sudah cukup. Kak Arif, apakah ada perlu Semoga tambah lagi? saya dan teman-teman semua bisa mengimplementasikan apa yang Bapak istiadat. Amin. Saya yakin semua di sini profesional semua. Oke, sudah cukup Kak Arif? Ada tambahan lagi untuk pertanyaannya? Sudah cukup Mas. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika belum ada, saya mau nyempil ya, boleh ya? Dari saya, Pak, eh, dalam Hmm, kehidupan sehari-hari ASN, bagaimana menanamkan nilai-nilai bela negara tersebut, Bapak? Sekian. Baik, terima kasih. Saya eh, pertama tidak tahu apakah motif teman-teman semua menjadi seorang ASN di sini. Apakah karena tidak ada pekerjaan lain atau karena eh, dana pensiunnya ada. Tapi apapun motif teman-teman dari pertama di sini, ketika sudah menjadi ASN untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, itu maka teman-teman harus menjadikan ASN itu sebagai senjata, sebagai wadah teman-teman untuk melayani publik dan itu menjadi sebuah panggilan jiwa. Jadi pelayanan publik itu harus sebagai panggilan jiwa. Kemudian Bapak Ibu semua sebagai seorang ASN sekarang sudah harus mencontohkan kepada orang lain bahwa Bapak Ibu semua memiliki disiplin yang tinggi. Tidak bisa lagi ketika pergi kerja kalau Bapak Ibu semua jam setengah delapan, artinya setengah delapan harus start, dilihat orang publik. Kalau sampai jam 4 sore, teman-teman harus berada di kantor. Kemudian tentu saja sebagai seorang PNS kita harus cinta tanah air. Salah satunya dengan menunjukkan bahwa kita melakukan
perbaikan-perbaikan dan menggunakan produk-produk lokal. Mungkin ini sepele, tapi teman-teman akan sering diingatkan salah satu bentuk bela negara adalah menggunakan produk-produk lokal. Saya pakai produk lokal, pakai songket, tapi songketnya nggak kelihatan di bagian dada. Baik, terima kasih Bapak. Sangat menjawab sekali untuk aksi bela negara kita ya Pak. Ya, Oke, untuk mempersingkat waktu, teman-teman ada pertanyaan selanjutnya. Izin Bapak. silakan Untuk Bu Kak Hermi, silakan. Hermi. Baik, izin bertanya Bapak. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan ASN dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Sama-sama Bu Hermi, pertanyaan yang bagus banget. Dan saya yakin ada di hati Bapak Ibu semua. Tantangan terbesar dalam menumbuhkan kesadaran bela negara adalah rasa acuh. Jadi seringkali kita memang tidak peduli terhadap hal seperti ini. Dan salah satu cara untuk menyingkirkannya, kita harus membuktikan dengan keteladanan kita dan budaya kerja yang menginspirasi. Jadi Bapak Ibu semua ASN baru, silahkan untuk berkreasi dan ciptakan budaya kerja yang menginspirasi oleh banyak orang. Oke, bagaimana Kak Hermi? Cukup Bapak, terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama Bu Hermi. Bu Hermi sama Bu Wara kembar ya? Mirip wajahnya. Hanya mirip Bapak. Mirip ya? Beda orang tua ya berarti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman, persilahkan. Izin Bapak, Oh Bapak, ya, saya silakan Pak Arif. Arif, silakan Kak Arif. Silakan Pak Sebelum Arif. sebelum saya bertanya, izin dulu. Kebetulan saya juga orang Palembang. Saya dari Palembang. Ya, tadi Oh, dari saya di Palembang. Palembang. Iya, Palembang Palembang. Bisa bahasa wong kita ya berarti ya. Bisa. Nah, baik Pak, izin bertanya untuk dari saya sendiri, pertanyaan adalah, apakah ada program atau pelatihan khusus yang mendukung kesiapsiagaan bela negara untuk ASN? Mungkin itu pertanyaan. Baik, bela negara untuk ASN sudah dimulai dari Latsar ini ya. Jadi diklat bela negara itu sudah dimulai dari Latsar ini. Kemudian nanti teman-teman secara berkala akan ada pembinaan wawasan kebangsaan. Kemudian jika teman-teman semua nanti suatu saat ada dan semoga semuanya berkesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan, maka nanti akan ada juga pelatihan berkepemimpinan untuk membentuk karakter dari teman-teman semua. Terima kasih. Sudah cukup Kak Arif atau ada tambahan lagi? Oke, Sudah cukup. langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya. Halo Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Isa Tobing. Di sini saya Halo, ingin Horas, bertanya. Tadi Novita. kan Bapak ada menjelaskan Horas, Pak. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang kepemimpinan tuh. Bagaimana Pak peran kepemimpinan dalam membangun semangat bela negara di lingkungan instansi, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan bela negara, pemimpin itu adalah kompasnya, Bapak Ibu semua. Jadi pemimpin perlu memberikan teladan, perlu memberikan arahan, perlu memberikan motivasi, dan perlu memberikan semangat untuk bela negara ini. Itu Kak Novita, apakah ada yang bertanyakan kembali? Sudah Mas, lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya teman-teman. Ya, izin Pak, saya Dana dari Pusdatin Pak. Halo Mas Dana, Ya, pegang data banyak nanti ya berarti. ya ini kebetulan kan saya di Pusdatin terkait dengan digitalisasi ya Pak. Ya, Sejauh mana sih Pak di digitalisasi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan ASN dalam bela negara? Kalau saya lihat kan suka di TikTok tuh banyak penyuluh yang kadang tuh mengeluhkan Pak, semakin mm-mm. banyaknya aplikasi itu mereka kerjanya jadi penyuluh tuh semakin berkurang.
Dan juga di Pusdatin itu sendiri juga aplikasi kan sudah banyak tuh Pak. Jadi kan Ya, betul. gimana sih caranya tuh biar efektif, efisien kalau menurut Bapak Firman itu sendiri untuk digitalisasi yang baik dan benar itu? Itu mungkin Pak dari soal. Baik. Digitalisasi. Semoga teman-teman ASN di sini kenal digitalisasinya banyak program, tidak hanya sekedar TikTok. Jadi digitalisasi ini, Mas Dana, sebagai seorang ASN, kita harus menjadikannya sebagai sebuah senjata baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan digitalisasi. Nah, kita harus menggunakan digitalisasi ini untuk mempercepat layanan. Jadi bukan memperlama, jadi bagaimana sebuah aplikasi itu harus tujuannya mempercepat layanan. Terus digitalisasi ini penting, Mas Dana, dia akan menjaga transparansi kita. Jadi dengan adanya digitalisasi, orang akan banyak tahu, banyak mengetahui apa yang telah kita lakukan dan apa saja yang akan kita lakukan. Dan ini transparan. Beda kalau nggak ada digitalisasi, misalnya ada rekrutmen dan lain-lain di Pusdatin, itu kan bisa aja dengan jalur-jalur yang tidak tepat. Dan digitalisasi satu lagi, pentingnya dia harus berfungsi untuk memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Begitu, Mas Oke, Dana. siap. Terima kasih Pak penjelasannya luar biasa. Sama-sama. Siap. Oke, terima kasih Mas Dana. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya Pak, izin bertanya. Perkenalkan, saya Seli Duyani. Silakan, Eh, Mbak Sally. Terima kasih. Kira-kira menurut pengalaman Bapak nih, apa sih Pak contoh inspiratif ASN yang berhasil menunjukkan sikap bela negaranya secara nyata? Baik, Mbak Sally di mana tugasnya sekarang? Di BRMP Sayuran Pak, di Bandung. Oh, di Bandung kota ya. Iya, Oke. di Lembang Pak. Oh, di Lembang. Baik, dingin ya. Iya. Contoh, kalau contoh paling nyata adalah contoh inspiratif ASN yang berhasil menunjukkan sikap bela negara adalah seorang ASN yang sebenarnya dia berasal dari kota, tapi dia berani untuk bekerja di pelosok tanpa pamrih. Contohnya Pak Edo. Pak Edo dari Batu Malang, dia bekerja di Sembawa. Sembawa itu 2 kilometer jalannya perkebunan sawit. Itu salah satu contoh bela negara. Dia tetap mengabdi meskipun jauh dari hiruk pikuk kota. Begitu, Mbak Sally, salah satu contohnya. Baik, terima kasih. Berarti mantap ya Pak Edo. Iya, mudah-mudahan Mbak Sally juga nanti bisa bertempat di Lembang aja lah, sudah pas saya kayaknya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak Sally. oke, mungkin untuk ini pertanyaan pamungkas, Pak. Jadi silakan untuk pertanyaannya. Ya, izin Pak. Saya panggilannya Dita. Mungkin wara panjangnya Wara Dita Alfitasari. Saya sekarang di Halo. Ditjen PSP di pusat. Oh, Iya, banyak barang Bapak. nanti ya. Nanti. Eh, Bapak izin bertanya, mungkin terkait apa yang disampaikan Mas Dana sebelumnya tentang digitalisasi. Mungkin sekarang banyak sekali influence dari internet yang mungkin em, jatuhnya agak minim untuk kita apa ya saring gitu. Nah, pesan apa yang Bapak bisa sampaikan untuk kita sebagai ASN yang baru muncul gini eh, dalam menumbuhkan kesiapsiagaan bela negara terkait dengan influence dari internet mungkin atau dari digitalisasi. Terima kasih, Pak. Baik. Ini sepertinya pada Gen Z semua ya sudah menyebut-nyebut influence. Tapi Bapak Ibu semua, pada akhirnya teman-teman semua akan menjadi influencer yang positif untuk ASN. Suka tidak suka dimanapun pada bagian Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua adalah seorang marketing yang akan menginformasikan, memasarkan ASN yang baik. Jadi pesan saya untuk ASN-ASN muda di bawah umur saya semua kan kayaknya. Ada yang 40 nggak ada ya? Nggak ada. 30, 30? Banyak 34, kan? Pak.
Saya Oke. 30, Pak. 34. 34. 34 sampai Oke. 28. 34 sampai 28. 34 mepet tapi good job karena memilih ASN. Jadi pesannya teman-teman semua sebagai pamungkas, jadilah ASN yang bukan hanya bekerja tapi mengabdi. Karena setiap keringat teman-teman semua itu adalah napas buat Indonesia. Terus teman-teman semua memiliki pilihan ketika melakukan sebuah pekerjaan, apapun itu. Kalau saya sering-sering sekali pesan sama Pak Edo karena satu satu instansi, ketika kalian melakukan apapun itu, niatkan bahwa itu akan mendatangkan kebaikan dan pahala buat teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman hanya melakukan itu tanpa niat apapun, maka yang teman-teman terima adalah gaji. Ketika kita mati nggak ada pahala kebaikan. Jadi setiap apapun kalian datang pagi dan lain-lain, kalian melakukan apapun, termasuk senyum kepada konsumen kalau kami bagian informasi dan itu mendatangkan sebuah mood yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan buat kita. Niatkan kita untuk sebuah kebaikan dan tetap bekerja sebagai sebuah pengabdian. Ingat sekali lagi, setiap keringat teman-teman adalah napas untuk Indonesia. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk respon dan tanggapannya. Semoga nanti bisa diaplikasikan Sama-sama Mbak dengan Dita. teman-teman yang lain. Amin. Semoga bermanfaat dan senang sekali menyertai teman-teman semua di Latsar. Jadi saya akan menjadi kenangan bagi teman-teman setelah puluhan tahun bekerja. Oke, Pak, untuk pertanyaan pamungkas dari Kak Dita tadi ya. Eh, Mungkin ada beberapa patah kata Bapak untuk kami, untuk peserta Latsar ini yang sedang menjalani Latsar, Bapak, semacam Sudah tadi kata-katanya saya penyemangat-penyemangat gitu. mahal soalnya bayarannya. Enggak. Wah, Tetap semangat teman-teman semua. Balik lagi, apapun yang kita lakukan adalah sebuah pilihan. Kita melakukan yang terbaik atau kita tidak melakukan yang terbaik itu juga pilihan. Dan sama-sama menghabiskan waktu yang sama-sama 8 sampai 10 jam bekerja di kantor. Sayang sekali jika itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa buat masyarakat Indonesia. sungguh pesan yang sangat super sekali, Bapak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, jangan teman-teman. lupa follow BPT-WPT Sembawa ya di Instagram. Siap. Terima kasih, Pak. Tolong untuk applause-nya untuk Bapak Firman atas segala insight-nya yang telah dibagikan untuk kita, teman-teman. Dan juga tepuk tangan untuk kita sendiri yang sudah cukup kritis dalam membahas tema bagaimana membangun kesiapsiagaan bela negara di kalangan ASN ini. Dan terima kasih untuk waktunya Bapak narasumber dan teman-teman. Dan semoga diskusi hari ini pemahaman kita tentang arti penting bela negara, ya. Mari kita buktikan dalam kerja nyata sehari-hari, mengabdi untuk bangsa dan negara itu adalah sudah menjadi kewajiban kita sebagai ASN. Nanti seperti itu, teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mengabdi dan mencintai negara ini, oke? Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Firman, Terima waktunya. kasih, Terima Pak. kasih, Terima Bapak. kasih, Pak, Selamat bekerja waktunya. para ASN baru. Siap, Pak. Izin lab ya. Iya, Iya, Pak. Pak.